Sore semua, hari ini aku libur dan hari ini aku dapat isarohnya energi api ataupun kematian. Berbeda dengan energi air yang artinya kehidupan. Tapi untuk mulai dari kemarin sampai seterusnya akan lebih energi api atau kematian yang mendominasi, yang artinya dimanapun akan banyak kematian. Satu, kedua, panas, dan api itu berkaitan dengan hawa nafsu. Aku kasih contoh, misalnya nonton bola. Sebelum nonton bola kalian itu minum-minum, padahal di dalam agama Islam minum itu pun dilarang. Ketika kalian udah minum, kehilangan akal, nggak bisa ngendalin hawa nafsu, kalian tawuran, kalian merusak atau menciderai orang lain, itu adalah unsur api atau hawa nafsu yang negatif, dan itu akan berlawanan dengan energi yang dari Tuhan. Tuhan itu energi api, sama juga kematian, tapi kematian itu untuk ibaratnya memberantas yang kayak itu, yang energi negatif dari manusia itu, yang seharusnya dia itu bisa mengendalikan hawa nafsu, nggak taunya dia malah nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, jadi perusak. Nggak kira itu merusak alam, nggak kira itu menyakiti sesama manusia, menyakiti hewan, tumbuh-tumbuhan, ataupun bangsa lain. Kenapa saya bisa ngerti? Karena dari kemarin itu aku udah kerja sama Indonesia, dan kami sama-sama punya penjaga. Yang beda itu dia sistemnya belinya itu dengan orang pinter. Setelah dia beli, otomatis dia akan menyajikan apapun yang dibutuhkan untuk yang jagain dia. Dan karena yang dijaga itu sistemnya beli, jadi dia membantu secara ekonomi, perlindungan, dan sebagainya. Tapi karena dia nggak punya sisi rohani, sisi spiritual, makanya dia nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi hawanya panas. Jadi dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Itu bisa kayak pengasihan, bisa penglaris, dan sebagainya. Jabatan termasuk. Ini sudah semua orang Indonesia itu punya. Nggak kira pejabat, nggak kira apapun. Mereka pasti kalau mau nyari jabatan, mau nyari rezeki, mereka itu ke orang-orang pintar dulu. Lupa bahwa kita itu bisa berdoa sama Tuhan di mana saja, kapan saja. Sedangkan penjaga dari saya itu saya nggak minta, tapi tahu-tahu saya itu ya ngerti kalau saya punya penjaga. Jadi saya itu kalau ketemu orang sebelum melakukan yang nggak baik, saya udah ngerti duluan. Tapi saya diem. Kenapa? Karena itu adalah ujian. Bagaimana orang itu nggak tahu kita, tapi dia itu memperlakukan kita seenak jidatnya. Jadi yang diuji itu kesabaran, keikhlasan. Bagaimana kita itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi itu akan jadi benturan energi. Sama-sama penjaga, sama-sama energi api. Bedanya kalau dari saya itu murni dari Sang Pencipta, ibaratnya itu memang udah dikasih bawaan dari lahir. Sedangkan yang ini itu beli. Jadi yang makhluk halus atau jinnya itu diikat kontrak sama yang orang pintar itu, tugasnya untuk lindungin si orang itu. Jadi akan benturan dengan sendirinya. Kenapa? Karena punya saya itu, kalau aku udah energinya api kayak gini, aku gak bisa kesentuh, aku gak bisa kecentok, dan aku itu gak bisa sesuka hatinya orang memperlakukan. Walaupun saya diem, walaupun saya rileks, tapi biasanya saya di batin itu ngeroweng. Nah, kalau saya diem, saya di batin ngeroweng, marahnya di batin. Jadi di batin, di daleman ini nih, komunikasinya sama penjaga. Jadi penjaga itu nggak perlu disuruh, nggak perlu apa, dia sendiri nanti yang ngejar. Yang dikejar siapa? Noh, orang pinternya yang di Indonesia. Kenapa? Gara-gara orang pinter ini ngerusak tatanan hidup. Seharusnya yang orang bisa pasrah sama Tuhan, bisa
ibaratnya bersyukur sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Karena benda-benda yang seperti ini, orang jadi lupa. Orang seharusnya lurus ke Tuhan, malah beloknya ke sesama manusia, ke sesama orang. Itu yang salah. Jadi orang itu karena udah merasa punya penjaga, udah merasa ada yang ngasih rezeki, orang itu jadi lupa sama Tuhan. Jadi melakukan segala hal yang apa aja dilanggar, gak ngerti entah itu baik, entah buruk, entah itu benar, entah salah. Yang penting dia dapat apa yang dia mau. Jadi itu akan benturan energi. Semua rata-rata orang Jawa, orang Nusantara itu semua kayak gitu. Bedanya kalian itu menjadikan yang baik atau yang buruk. Kalau kalian pakai yang kayak gituan, tapi kelakuan kalian itu untuk angkara murka, untuk jotos-jotosan, untuk buat kerusakan. Kalau kamu pakai untuk cari jabatan-jabatannya, kamu itu jadikan untuk korupsi, untuk menzalimi rakyat, untuk sebagai manapun, kamu akan tumbang. Kenapa? Karena kamu kalah sama energi api yang dari Tuhan. Energi api dari Tuhan ini lebih kuat, lebih manunggal sama alam. Energi api ini gempa bumi, gunung berapi, kematian, bisa tabrakan, kecelakaan, atau apapun yang mematikan. Kalau energi air, kehidupan, ibaratnya kamu itu masih dikasih kesempatan buat bertobat sama Tuhan. Beda, tapi kalau dengan energi api atau energi kematian, lawannya. Jadi kalau Hindu dan Buddha, setelah meninggal mayatnya dibakar, itu menurut saya wajar. Kenapa? Karena itu melambangkan elemen api, elemen kematian. Jadi ini yang aku mau sharing sama kalian. Kalau kalian yang punya indera keenam, punya sensitif yang lebih daripada orang lain, kalian akan melihat bahwa untuk mulai dari kemarin sampai ke depannya lagi, kalian akan lebih merasakan hawa panas, energi api atau kematian. Gak kira dimanapun. Kenapa? Karena ini peleburan dari alam, dari Tuhan. Untuk apa? Untuk nih kita manusia yang selama ini udah gak percaya sama Tuhan, yang kita itu menduakan Tuhan. Entah kita itu cari orang pintar, kita cari kiai, kita cari ulama. Pokoknya yang intinya kita itu menduakan Tuhan, menduakan Allah, ibaratnya seperti itu. Jadi energi api, energi kematian ini memang sudah takdir dan kodratnya Tuhan buat manusia nih, yang gak bisa mengendalikan hawa nafsu, gak bisa mengendalikan energi api di dalam tubuhnya, yang ujung-ujungnya cuma bawa kerusakan di muka bumi ini. Kalian nanti akan tahu gimana kalau energi api itu mendominasi. Sama-sama manusia itu ngeluarin energi api, Tuhan juga punya, tapi Tuhan itu dari alam semesta, dari alam ini, dari gunung Merapi, dari gempa bumi, dari bencana apapun yang mematikan nyawa manusia. Kalau air masih kamu diberi kesempatan untuk hidup, ibaratnya kamu ditegur. Tapi kalau udah elemen api, energi api ini, sudah ibaratnya pintu tobat udah ditutup. Udah waktunya kamu itu dilebur, dikasih pelajaran. Kenapa? Ya kayak itu aku kasih contoh tadi itu. Laki-laki kalau udah mabuk, kehilangan akal, nonton bola, tawuran, bunuh-bunuhan, memperkosa ataupun membunuh, itu udah rusak. Gak kira rusak alam atau tatanan kehidupan. Ataupun kamu itu ke kiai, ke ulama, ke ustadz tuh cari jabatan, cari apapun itu, yang ujung-ujungnya juga kamu jadi pejabat juga korupsi, menzalimi rakyat. Bukannya sedekah, malah haknya orang lain kalian serobot, kalian ambil cuma untuk menumpuk harta duniawi. Ini elemen ke depannya adalah elemen api, elemen kematian. Bisa dari gunung meletus, bisa dari gempa bumi, tabrakan, ataupun bencana-bencana alam lainnya yang mematikan. Dan itu nggak cuma di Indonesia, di semua. Cuman kalau Indonesia itu karena suka yang gaib-gaib, suka yang pelindung-pelindung, makanya saya itu disuruh kerjanya sama yang sama-sama Indonesia, yang sama-sama punya pegangan.
Jadi ibaratnya kalau saya itu bisa ngendel yang di sini, maka yang di sana juga bisa dibuka pintu gaibnya. Jadi jangan pernah sombong kalau mentang-mentang kalian sudah bikin ruatan atau sedekah bumi, terus kalian gak bakalan kena bencana. Kamu salah besar. Yang dinilai adalah perbuatan kamu. Kamu mau sedekah bumi, kamu mau ruatan, tapi kalau kelakuanmu jadi perusak, maka kamu juga akan dilebur dengan dari energi api atau kematian itu. Itu memang udah takdir dan kodrat dari Tuhan. Aku cuma bacain alam yang aku rasakan dari kemarin. Soalnya aku sendiri udah ngerasain panasnya seperti apa. Dan memang orang kalau bersekutu dengan selain Tuhan, hawanya panas. Dia itu gak bakalan bisa menghargai orang lain, apalagi bisa welas asih ataupun gimana ibaratnya memanusiakan manusia, apalagi binatang dan hewan-hewan. Apapun bakalan ditubruk. Gak bakalan ngerti yang namanya baik, buruk, benar, salah, dosa, ataupun haram, pasti ditubruk. Itu kalau menduakan Tuhan.